Oke, selamat malam teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalin lagi, aku Brigita, tutor PBM yang kedua selain Kak Zahra kemarin. Jadi sebelumnya aku itu dari Universitas Sriwijaya, eh, prodi aku pendidikan dokter. Aku sebenarnya angkatan 2023, tapi baru masuk 2024. Di sini ada IG aku. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, boleh lewat IG juga. Kalau WA juga boleh. Oke, jadi hari ini kita akan belajarnya tentang makna kata. Di materi PBM kali ini kita akan belajar tentang makna kata. Nah, sebelum kita mulai ke teori lebih dalamnya ya, aku minta teman-teman untuk baca dua kalimat ini deh. Nih. Yang pertama, pejabat itu diberi amplop oleh atasannya. Dan yang kedua, uang itu dimasukkan ke dalam amplop. Menurut kalian sendiri nih, ada nggak sih perbedaan di antara dua kalimat ini? Amplop yang di kata yang pertama sama amplop yang di kalimat yang pertama dengan amplop yang di kalimat kedua. Kalau kalian ada yang tahu, boleh tulis di kolom chat. Apa sih perbedaan kalimat satu dan kalimat dua ini? Boleh nih. Ada yang tahu kah? Kira-kira menurut kalian aja apa sih perbedaannya? Nah, dari Vinka ini kalimat yang pertama itu konotatif dan kalimat yang kedua itu denotatif. Kalau yang lain gimana? Apakah sama? Oke, supaya nggak lama-lama ya. Jadi benar ya. Jadi kalimat yang pertama itu konotatif dan yang kedua itu denotatif. Tapi apa sih sebenarnya kalimat konotatif sama denotatif? Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian baca nih ya, yang pertama, pejabat itu kan diberi amplop oleh atasannya. Sebenarnya amplop yang di sini itu artinya kan bukan amplop as in kertas amplop lah ya. Tapi amplop yang di sini tuh artinya tuh beneran maksudnya tuh artinya tuh kayak suap gitu lah ya, konotatif. Dia makna kiasan, bukan makna yang kayak amplop kertas. Sedangkan kalau kita ngelihat kalimat yang kedua ini, amplop yang ini, itu artinya beneran ya uangnya tuh dimasukkan ke dalam kertas itu aja. Nah, sampai sini mungkin kebayang lah ya. Nah, Mas, kita masuk ke teorinya. Jadi denotatif itu seperti yang aku udah ngomongin tadi, denotatif itu singkatnya tuh adalah makna yang menggambarkan objek apa adanya. Jadi dengan kata lain, makna denotatif itu artinya makna yang sebenarnya. Itu aja. Kayak bukan nggak ada makna yang kiasan atau apa-apa, benar-benar makna dari yang sebenarnya aja. Nah, kalau dari makna denotatif itu ada dua, yang sinonim sama yang antonim. Mungkin eh, di SD dulu pasti udah tahu lah ya sinonim sama antonim itu. Kalau sinonim itu yang persamaan katanya, kalau antonim itu yang lawan katanya. Kayak benar itu sama dengan betul, bunga sama dengan kembang, bisa sama dengan dapat. Gelap itu lawan katanya terang, korupsi, anti korupsi. Ya, seperti inilah mungkin ini cukup gampang. Lalu yang kedua, kita masuk ke konotatif. Konotatif itu lawannya yang apa denotatif tadi ya. Bahwa konotatif itu artinya makna yang menggambarkan objek tapi tidak apa adanya. Dengan kata lain, makna konotatif itu makna yang tidak sebenarnya, ada makna tambahan. Kalau aku sih ngingatnya gini ya, kalau konotatif itu kan depannya K ya. Mungkin kalian bisa ngingatnya kayak aku kayak kiasan. Jadi K itu kiasan. Sedangkan denotatif ya udah makna sebenarnya. Kalau konotatif itu makna kiasan. Jadi dia nggak yang sebenarnya. Nah, di sini ada kalimat ya, mereka berebut kursi di DPR. Teman-teman boleh komen di chat menurut kalian ini konotatif atau denotatif. Bener banget ya, udah banyak yang komen ini konotatif. Karena kursi yang di sini ya bukan
mereka berebut kursi dong, maksudnya berebut eh, jabatan lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih yang pertama dulu, orang tua ini sudah banyak makan asam garam. Apa ini, guys? Ono atau Denon? Konotatif ya, betul. Kalau ini ya sama aja lah ya. Mungkin udah banyak yang tahu, gampang ini konotatif kambing hitam. Dia menutup mata akan kejadian itu makna kiasan. Nah, konotatif kan tadi kita udah tahu ya makna kiasan. Erat kaitannya tuh dengan majas. Kalau itu kan kayak makna lah gitu ya, udah dipoles-poles sedikit di kalimatnya. Banyak ben- banyak bentuk majas kayak apa ini apa dulu ya? Hampir semuanya kayak majas metafora, repetisi, pleonasme, personifikasi, dan lain-lain. Kita akan bahas secara singkat satu-satu untuk setidaknya kalian bisa tahu lah apa itu satu-satunya ini majas-majas. Yang pertama itu ada majas metafora. Majas metafora ini itu majas perbandingan ya, tapi dia tuh gunain kata atau ungkapan untuk gambarin sesuatu, tapi bukan dengan kata yang atau ungkapan tersebut. Biar gampangnya tuh lihat contohnya aja nih, kayak wajahnya adalah bulan purnama. Sebenarnya bukan ngomongin wajahnya bulan, tapi kayak lebih kayak ngomongin kalau eh, wajahnya tuh indah gitu, bulan purnama. Jadi dia ngeganti kayak kata yang em, ngebanding kata yang satunya itu dengan kata yang lain gitu. Itu majas metafora. Yang kedua ada majas repetisi. Majas repetisi ini sesuai namanya lah ya, repetisi itu pengulangan. Contohnya kayak malam-malam gelap, sepi di dalam dada, gini. Itu ini repetisi. Lalu ada majas pleonasme. Pleonasme ini pengulangan, tapi dengan penanda yang beda. Jadi kata yang pertama itu sebenarnya udah mencakup kata yang setelahnya. Contohnya itu kayak masuk ke dalam. Kan udah masuk, tapi ke dalam lagi. Nah, itu majas pleonasme. Contoh lainnya itu mungkin kayak turun ke bawah gitu. Itu kan pasti ke bawah dong, tapi terus lagi ke bawah. Nah, itu namanya majas pleonasme. Lalu majas personifikasi. Ini memberikan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya kayak pena itu menari-nari di atas kertas. Bukan berarti penanya benar menari, tapi ya nulis doang gitu. Kan ini tuh sifat manusia yang hidup. Lalu ada majas metonomia, itu menggantikan kata dengan kata lain karena sudah memiliki makna yang erat. Contohnya tuh biasanya tuh pakai merek gitu atau nama perusahaan tertentu. Kayak minum Aqua, sebenarnya dia cuma mau ngomong minum air mineral nih, tapi Aqua itu udah erat gitu ya kaitan dengan air, jadi dia ngomongnya minum aqua atau makan Indomie. Sebenarnya cuma mau ngomong makan mie doang, tapi karena udah erat gitu maknanya, jadi ngomongnya makan Indomie atau Odo itu kan nama perusahaan ya, bukan. Itu majas metonomi. Lalu ada majas hiperbola, ini mungkin yang lumayan sering dilihat orang itu majas yang lebih lebihin gitu ya. Contohnya kayak, Kak "Benar Brigita, nih." maaf bentar dulu. Ini ada Kak Intan Dwi, boleh di mute suaranya soalnya ini mungkin dari hostnya Kak, dari Brigita bisa di mute ya. Intan Dwi itu bisa di mute ya. Boleh. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, boleh aku lanjut. Jadi yang berikutnya itu majas hiperbola. Di sini tuh hiperbola itu kan majas yang berlebihan ya. Maksudnya ngejelasin pakai kalimat yang ngelebih-ngelebihin kayak tunggu sebentar, aku sudah menunggu selamanya. eh Sebenarnya ya ini kayak kiasan gitu yang ngelebih-ngelebihin kayak udah misalnya contoh yang lainnya itu kayak amarah udah kayak sampai ke puncaknya gitu. Itu adalah majas hiperbola. Lalu ada majas litotes. Kalau ini artinya itu ironis ya, kayak
untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang negatif, tapi menguatkan maknanya yang sebenarnya. Kayak misalnya di komen-komen nih, komen-komen IG misalnya. Kita sering kayak, ih cantikan kamu loh, Beb. Atau, ah enggak lah, rumah aku mah misalnya nggak kecil gitu-gitu. Nah, itu majas litotes. Ini lumayan banyak ya majasnya. Ini ada majas eufemisme. Kalau yang ini itu memperhalus makna kata gitu. Ini contohnya dengan meninggal dunia, itu bisa diganti dengan mati atau wafat gitu-gitu. Lalu ada majas simile. Kalau majas ini itu majas yang ngebandingin dua hal secara eksplisit dengan menggunakan kata penghubung seperti, bagai, bak, umpama, atau sana. Jadi kalau majas simile ini lebih kayak majas perbandingan, tapi beda dengan kayak metafora dengan personifikasi, karena ini cuman sebatas kayak perbandingan aja. Contohnya tuh kayak ini, wajahnya bersinar bagai bulan purnama. Ini kan ada kata kayak kata ininya, kata kuncinya gitu, bagai atau seperti, bak, umpama, laksana. Laksana itu menandakan kalau dia majas simile. Nah, tadi udah belajar tentang majas-majas. Ini aku ada beberapa contoh soal ya. Sebenarnya ini contoh soal yang denotatif sama konotatif tadi sih. Boleh, boleh. Oke. Mungkin ini skip dulu. Nah, ini ada contoh soal, tapi ini belum berkaitan dengan majas. Mungkin kalian bisa ngerjain ini. Karena soalnya cuma satu, aku pasang timer coba 30 detik dulu ya. Kalian baca, terus kalian boleh tulis. Nanti aku kasih tahu kapan jawabnya. Ini 30 detik, kalian coba baca soal dulu. Oke, karena udah 30 detik, ini aku lihat teman-teman udah banyak yang mencoba jawab. Di awal-awal tadi banyak yang jawabnya B, terus di akhir-akhir banyak yang jawabnya D ya. Jadi sebenarnya kita bahas coba dari yang eh, ini dulu, dari yang C misalnya, pencegahan bahaya. Jadi kita baca dulu ya soalnya. Para relawan membantu evakuasi korban pasca tsunami. Makna kata evakuasi adalah, nah kalau kita ngelihat nih ya, kita ngelihat yang C, pencegahan bahaya. Sebenarnya pencegahan bahaya ini tuh artinya bukan evakuasi ya, tapi pencegahan bahaya itu kata lainnya itu mitigasi. Nah, sebenarnya kalau kata-kata gini kan sebenarnya kalian tuh paling enak itu sering-sering baca soal, baca latihan soal. Karena kalau kayak gini kan nggak mungkin kalian ketemu soal ini terus kalian ngeliat KBBI kan. Sebenarnya kan dengan gampang kalian bisa ngeliat KBBI artinya apa. Tapi kita bisa ngeliat di sini itu dari konteks kalimatnya. Karena dia lagi bantu evakuasi korban pasca tsunami, kita coba artiin sebenarnya evakuasi ini apa. Kalau pencegahan bahaya ini lebih kayak paling nggak nyambung nggak sih ya, karena eh, nggak nyambung lah ya evakuasi korban, tapi malah pencegahan korban pasca tsunami itu enggak. Lalu kalau misalnya kita ngomongin yang A ini, penyaluran secara cepat. Sebenarnya ini juga bukan evakuasi. Kenapa? Karena penyaluran secara cepat itu kata lainnya itu distribusi ya, atau transmisi. Itu bukan evakuasi juga. Sebenarnya kalau kita
lihat, yang paling dekat itu memang yang kadang kegocek lah ya. Itu yang B sama yang D gitu kan. Antara ini penyelamatan secara darurat atau pemindahan dari tempat yang bahaya ya. Kalau aku juga waktu ngerjain juga gitu kan ya. Misalnya kegocek antara B atau D. Tapi kalau kita ngelihat konteksnya lagi, ini kan korban lah ya, korban. Secara spesifik, korban itu lebih kayak kita ngeevakuasi korban dari tempat yang bahaya ke tempat yang lebih aman. Itu sih. Jadi mungkin ini agak eh, abstrak atau gimana karena sebenarnya evakuasi ini bisa dilihat di KBBI, tapi aku bantu untuk ngelihatnya itu dari secara konteks. Itu aja sih. Kalau menurut kalian sini udah kebayang belum? Boleh di komen atau masih belum kebayang atau udah kebayang? Oh ya, aku mau ngerekomendin ini sih aplikasi ya untuk belajar PBM atau PPU di Bing, lebih ke PBM atau PPU sih. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu, tapi ini ngebantu banget ya waktu aku belajar SNBT ini. Namanya tuh Halo Bahasa. Aku ketik di sini Halo Bahasa. Kalian bisa download itu di situ tuh lengkap ada KBBI, ada EYD. Jadi kalau kalian mau ngeliat, kalau kalian mau belajar kayak eh, huruf-huruf atau penggunaan kayak koma, bla bla bla, itu bisa ngeliatnya di sini. Pokoknya ini ngebantu banget. eh, aku rekomen banget kalian buat download ini dan belajarnya dari situ. Next kita ke contoh soal lagi. Nah, contoh soal yang kali ini itu pakai teks ya. Jadi karena pakai teks, aku suruh kalian baca soalnya dulu deh. Ini ya soalnya. Bentar doang, ini aku kasih 20 detik deh. Kalian baca dulu nih soalnya. Oke, karena udah 20 detik, aku kasih kalian lihat teksnya. Karena ini panjang tapi nggak panjang-panjang banget. Berapa detik ya? Eh 30 detik dulu deh ya. Kalian bacain 30 detik. Nanti aku balik lagi ke soal. Nah, karena udah waktunya, di sini eh, sem- ini ada yang jawab E, ada yang jawab dampak. Ini antara E sama D ya. Ayo, ada yang mau jawab lagi? E, C. Tadi nomor satu itu jawabannya ini. Pemindahan dari tempat bahaya. Yang D ya. Lain kali aku bikin ininya ya. Jawaban yang benar. Oke, jadi aku bahas yang nomor dua ya. Jadi makna manfaat di sini kita baca dulu. Proses digitalisasi ini secara tidak langsung telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kalau kita ngelihat dari konteks teksnya, manfaat ini kan berarti eh, positif ya, bukan yang negatif. Jadi dia ngeberi
manfaat bagi kehidupan manusia si digitalisasi ini. Nah, dari situ kita bisa tahu apa kata eh, manfaat ini. Jadi dia adalah makna yang positif, manfaat gitu lah ya. Nah, yang kita cari itu adalah antonimnya, makna yang berlawanan. Nah, tadi aku ngeliat teman-teman banyak yang jawab C sama yang E. Jawaban yang sebenarnya itu adalah sebenarnya E ya guys. Kenapa E? Karena kalau C itu dampak, dampak itu artinya pengaruh. Karena bisa jadi dampak positif, bisa jadi dampak negatif. Oke. Kalau kerugian itu kan udah pasti negatif, ya kan? Kalau dampak itu bisa jadi kayak positif atau negatif. Kalau kemalangan lumayan jauh lah ya. Kalau duka juga ini secara spesifik untuk ngebahas misalnya lagi berduka atau apa. Tapi kalau lawan kata dari manfaat itu udah jelas kerugian karena manfaat tadi sifatnya positif, sedangkan kerugian ini eh, dampak negatifnya gitu. Maksudnya kerugiannya. Kalau kehilangan ini lebih ke spesifik cuman barang ya misalnya. Kalau ini kan masa kehilangan gitu. Eh, bagi kehidupan manusia. Kalau manfaat berarti lawannya di sini adalah kerugian, memberikan kerugian. Oh ya, kalau teman-teman mau nanya, boleh langsung chat aja ya. Oke, kalau soal tipe gini seperti ini harus teliti ya, Kak. Soalnya kadang aku suka salah di tipe soal ini. Betul banget ya, kalau soal-soal gini kan makna kata terlihatnya tuh kayak gampang. Tapi butuh ketelitian juga. Sebenarnya aku ngerekomenin kalian juga tetap ngebaca ini ya sih teksnya, konteksnya gitu. Konteksnya apa kalian coba cocok-cocokin gitu. Apa ada pertanyaan yang lain? Iya, PPT-nya nanti aku share ya di ini, di apa namanya Google Classroom-nya. Kalau kalian mau ada nanya-nanya, boleh langsung di chat aja. Oke, kita boleh lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Ini aku kasih 30 detik juga lah ya. Kalian boleh kerjain mulai dari sekarang. Oke, udah 40 detik. Oke, ini banyak yang jawab C ya. Coba dong kasih alasannya yang jawab C. Apa tuh? Yang kasih yang E ini cahaya. Boleh dong kasih alasannya. Kenapa tuh jawab itu? Ayo, ada yang mau ngasih alasannya kenapa jawab itu? Hmm, oke oke. Oke, jadi sebenarnya jawabannya itu benar ya, telaga sebenarnya. Alasan yang diungkapin Cia itu sebenarnya udah benar karena akulasi telaga. Aku ini disamakan dengan telaga. Kalau telaga kita ngeliat KBBI, artinya itu ada ada dua arti ya telaga. Telaga ini yang pertama artinya suku bangsa yang mendiami di Kabupaten Pontianak. Lalu arti yang kedua itu danau, kolam gitu-gitu.
akulah ini tuh dimaknai, disamain gitu, dibandingin sama telaga. Itulah kenapa dia itu majas metafora. Nah, tapi kalau cahaya, ngeliat di sini kan ya, berlayar sambil memandang harumnya cahaya. Eh, kalau cahaya ini, dia nggak dibandingin gitu loh. Kalau akulah ini kan tadi dibandingin sama si telaga. Karena majas metafora itu masuknya ke majas perbandingan. Kalau yang cahaya ini nggak ada perbandingannya gitu. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Ini justru lebih ke kayak personifikasi nggak sih? Karena dia nge ngebandinginnya itu dengan harumnya. Padahal cahaya nggak ada harum. Untuk Runi mungkin kebayang atau yang lainnya juga masih udah kebayang atau belum? Aman? Oke, aku lanjut ya. Ada yang nanya, bentar. Kak, kenapa bukan opsi yang A atau B atau D? Kita bahas di sini yang A, bunga-bunga Padma. Bunga-bunga Padma itu ada di sini. Berlayar, akulah si telaga, berlayarlah di atasnya, berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil. Sekali lagi, kalau yang opsi lainnya, yang B atau yang D, it- atau yang A, kita bisa lihat itu tidak ada perbandingannya. Kayak misalnya yang bunga-bunga Padma ini, menggerakkan bunga-bunga Padma. Nah, ini justru personifikasi. Karena, enggak sih, bukan bukan bunga-bunga Padma yang bergerak ya, tapi ini nggak ada perbandingannya gitu. Kalau akulah si telaga tadi, jelas kalau akulah ini dibandingkan dengan telaga yang artinya itu tadi danau dan yang lainnya. Kalau si riak-riak kecil ini juga menyibakkan riak-riak kecil. Eh, nggak ada perbandingan di situ. Riak-riak kecil itu kan kayak artinya tuh ombak gitu ya. Ombak di sini eh, nggak ada itunya perbandingannya sekali lagi. Nah, kalau si Mile tadi itu perbandingan juga, tapi eh, tidak ada yang diubah dalam maknanya. Si Mila itu cuman biasanya gunain kayak seperti gitu. Aku cantik seperti bunga. Nah, itu termasuk si Mile. Tapi dia nggak ada ngebandingin gitu loh. Akulah si telaga gitu. Nggak ada yang diganti ke makna yang tidak sebenarnya. Itu si Mile. Mungkin Intan apa udah kebayang? Oke. Kalau yang mau nanya lagi boleh ya di chat. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Oke, nggak usah pakai waktu lah ya. Kalau kalian udah selesai, boleh dijawab di chat, kolom chat. Yo, udah mulai ada yang banyak jawab ya. Jangan kegocek ya, teman-teman. Kan marah gak mau. Pasti marah gak mau. Ya iyalah kamu teman-teman aku. Ibnu juga kalau marah, aku gak mau marah. Udah apa masih ada yang mau jawab lagi? Oke, di awal tadi banyak yang jawabnya A. Lalu ada beberapa yang jawabnya C. Kita bahas dulu dari Oh, yang kayak gitu. Oh mau kayak gitu. ya, kita coba bahas dulu dari yang E dulu.
Seluruh jagat raya sudah tahu kalau aku memang tampan dan berani. Menurut kalian ini majas apa sih? Coba. Hiperbola. Hiperbola. Nah, betul banget. Sorry banget, aku nggak bisa ngeliat siapa yang jawab tadi ya. Hiperbola betul banget, karena seluruh jagat raya ngelebih-ngelebihin gitu. Mungkin kebayang yang E ini lumayan cukup mudah. Kalau yang D, Kania memang seringan itu menanggapi beratnya masalah dalam hidupnya. Kalau menurut kalian, sebenarnya ini nggak ada ini sih. Aduh, sorry. Nah, Kania memang seringan itu menanggapi beratnya masalah dalam hidupnya. Ini lebih kayak nggak ada majasnya sih. Kalimat biasa aja nggak ada majasnya. Kalau yang B dulu deh. Suara nyanyian puluhan burung memenuhi langit-langit hutan. Menurut kalian ini majas apa? Ya, yang B, menurut kalian majas apa? Oke, di sini ada yang ngejawab hiperbola, ada yang ngejawab personifikasi, ada yang jawab repetisi. Kalau kita ngeliat di sini, nyanyian puluhan burung. Nyanyian puluhan burung. Ini artinya kan burungnya itu eh, apa sih namanya bersuara gitu ya maksudnya. Tapi nggak beneran nyanyi. Kalau itu artinya kan personifikasi ya. Karena kalau personifikasi tadi kan eh, majas yang ngebandingin dengan sifat asli kayak manusia. Burung kan nggak bisa nyanyi, tapi suara nyanyian burung ditulis di sini. Memenuhi langit-langit hutan. Mungkin yang hiperbola tadi eh, ngerasa kayak ngemenuhi langit-langit hutan ini lebih kayak oh ngelebih-ngelebihin nih. Tapi kalau kita ngelihat lebih itunya, lebih mayoritasnya gitu ya, lebih signifikannya kita itu ngelihatnya di sini nyanyian puluhan burung. Jadi ini sebenarnya termasuk pada majas personifikasi. Kalau repetisi mungkin ada yang ngelihatnya langit-langit ya. Tapi lebih condongnya itu ke personifikasi itu tadi. Kalau dari kalian sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau udah kebayang? Aman? Kayak aman? Nah, tinggal yang A sama yang C. Aku belum ngasih tahu ya jawabannya tadi apa. Nah, kita coba bahas dulu dari yang A dulu deh. Raut wajah Dinda merah padam, bak macan kumbang. Coba deh kalau teman-teman ngeh, ini apa sih? Nah, betul ya. Ini betul banget. Ini sebenarnya masuknya ke majas simile. Karena kalau kalian ngeliat ke slide sebelumnya, agak susah ya balik lagi. Nah, nah ini kalau kalian ngeliat di sini, simile itu kan majas yang membandingin dua hal. Kata kuncinya tuh ada di sini, seperti, bagai, bak, umpama. Dia nggak ada ngebandingin kayak metafora yang ngasih kata yang nggak sebenarnya, tapi dia cuma ngebandingin doang gitu. Bagai, ada kata bagainya gitu, ada kata bagai, bak, umpama gitu. Itu termasuk majas simile. Kayak yang soal tadi nomor 4 ini. Jadi jawabannya itu yang C ya. Burung besi, eh, ya kan, ya betul. Burung besi berukuran jumbo itu mendarat dengan mulus di landasan. Burung besi berukuran jumbo itu kan artinya apa nih teman-teman? Pesawat. Betul banget, pesawat. Jadi dia itu diganti dengan pesawat, diganti dengan ini. Kalau yang ini tadi kan ada kata kuncinya tuh, bak seperti itu majas similar. Sampai sini kebayang aman? Aman ya. Nah, kalau soal yang aku siapin di PPT sebenarnya udah
ini doang, tapi aku ngesiapin G-form untuk teman-teman ngerjain soalnya. Tapi itu soalnya lumayan banyak ya, kayaknya 16 atau 17 gitu. Karena kita tadi telat 10 menit, mungkin aku suruh kalian ngerjain dulu ya. Kalau misalnya kalian ingin aku bahas nomor berapa, boleh kalian komen nanti. Aku share dulu G-formnya bentar. Atau kalau enggak, aku nggak jadi nge-share G-formnya, aku nge-share-nya nanti aja. Karena waktunya sebenarnya tinggal ya 8 menitan lagi. Eh, Mungkin kita bahas satu soal doang. Aku nge-share screen aja. Nanti aku share linknya nanti. Kalian bisa ngerjain fullnya. Ini ada beberapa soal. Aku bakal pilih soal yang coba yang singkat dulu ini. Boleh kalian kerjain coba. Ini aku ambilnya beberapa itu soal asli dari soal tahun lalu ya, guys. Jadi boleh banget untuk dikerjain nanti. Iya, buat PR ya nanti. Karena masih ada 8 menit, kita ngerjain beberapa dulu. Nah, di sini semuanya ngejawabnya C ya. Semua upaya pembungkaman semua upaya pembungkaman aspirasi rakyat harus terhenti sehingga tidak memunculkan kesan represif. Makna kata represif pada kalimat di atas adalah kalau kita ngelihat eh, dari konteksnya, konteks teksnya nih ya, semua upaya pembungkaman aspirasi harus terhenti supaya nggak muncul kesan represif. Sorry, sorry. Nih. Represif itu artinya lebih kayak ini ya, ngenekan gitu. Supaya si ini ya tuh seakan-akan eh, nggak usah deh, nggak jadi. Pokoknya represif ini artinya negatif gitu. Tapi apa itu artinya? Apakah dia bersifat kasar, menyerang, mengekang, atau bersifat menyembuhkan, atau bersifat tidak reaktif? Yang paling jauh sebenarnya bisa dilihat menyembuhkan. Karena justru represif di sini kita tahu artinya tuh negatif. Tinggal kita ngeliat apakah antara A, B, C. Kalau yang E ini bisa kita lihat juga agak jauh gitu ya. Bersifat tidak reaktif. Agak jauh. Tinggal kita ngelihat apakah A, B, dan C. Jadi aku biasanya ngerjain soal juga gitu ya. Kita ngeliat dulu, eliminasi dulu mana yang paling jauh. Terus kita ngeliat, misalnya tersisa 3 nih. Kita ngeliat apa yang lebih dekat gitu. Nah, di sini kan teman-teman udah banyak yang benar ya. Jawabannya itu C, mengekang. Karena kalau bersifat kasar itu juga justru enggak ya. Karena tidak ada eh, arti kasar dalam sini. Cuman kayak sehingga tidak memunculkan kesan represif.
sehingga tidak memunculkan kesan yang bersifat mengekang. Kalau kita ngelihat KBBI, represif tadi artinya itu bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Nah, jadi kalau kita ngelihat konteks di sini kan juga artinya tuh eh, represif gitu ya, ngekang gitu lah. Kalau bersifat menyerang justru bukan juga. Nah, mungkin ini soalnya lumayan gampang karena banyak dari teman-teman yang udah benar. Waktunya sisa 4 menit lagi, mungkin boleh satu soal ya. Eh, hmm, ini coba kerjain yang ini. Ya, karena udah lumayan banyak yang ngejawab. Sebenarnya ini itu kalau kita ngelihat kata fluktuatif, mungkin beberapa dari kita udah banyak yang tahu karena sering ngegunain atau ngelihat dari orang lain gunain, mungkin dari baca apa. Fluktuatif itu benar banget artinya bersifat naik turun. Walaupun hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran itu cukup fluktuatif, produksinya masih dapat ditingkatkan dengan pendekatan teknologi. Kalau ngelihat konteksnya sebenarnya mungkin bisa aja ya kita, uh, misalnya kita nggak tahu nih fluktuatif itu apa. Kita ngelihat dari konteks uh, kalimat yang diberi. Misalnya ini, walaupun harganya itu, walaupun hasil pertaniannya itu cukup ini, fluktuatif, tapi produksinya masih ditingkatkan. Artinya dia nggak yang kalau naik terus justru bukan, karena kayak walaupun ada walaupun kayak seakan-akan ini adalah kayak ada negatifnya sedikit gitu. Tapi produksinya masih dapat ditingkatkan. Itu kenapa fluktuatif itu bisa ditebak-tebak itu naik turun gitu. Tapi kalau misalnya eh, kita bener-bener nggak tahu gitu ya, itulah kenapa aku ngerekomenin kalian tuh sering-sering latihan soal, mungkin sama banyak baca eh, artikel-artikel, karena dengan banyak baca-baca gitu kita jadi tahu gitu kosakata-kosakata yang baru, nggak cuma yang bahasa Inggris tapi yang bahasa Indonesia juga. Ini kan juga ngebantu banget, misalnya kan latihan buat literasi bahasa Inggris, sering-sering baca artikel nanti tahu artinya. Sampai kalau misalnya kita ketemu soal-soal kayak gini kan, jadi kita udah tahu fluktuatif itu apa sih. Fluktuatif itu eh, naik turun gitu. Karena udah sisa 1 menit lagi, kira-kira teman-teman ada yang masih mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau ngasih feedback nggak? Kayak, Kak, misalnya eh, latihan soalnya kurang banyak, atau Kak, teorinya kurang banyak. Boleh? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup? PPT-nya belum aku upload, nanti aku upload. Kak, sering-sering kasih lihat soal. Oke, siap-siap. Karena emang bener banget ya, aku juga ngerasa kalau uh, Latsol itu sepengaruh itu. Jadi kalian harus sering-sering Latsol juga ya. Kalau teori itu untuk ngepahamin kita aja dasarnya apa. Kalau untuk ngelatih beneran kita tuh harus Latsol. Itu sih. Oke, terima kasih juga teman-teman karena udah 7.30. Mungkin ini terakhirnya. Tadi kalau misal kalian mau nanya, boleh ya di chat IG juga boleh. Nanti aku nggak privatein. Ini IG aku boleh ngechat atau ngechat WA juga boleh. Atau ngasih feedback juga boleh lewat, ya pokoknya semuanya boleh lah ngechat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kalau sama aku berarti 2 minggu lagi. Kalau sama Kak Zara berarti minggu depan.
Terima kasih. Aduh, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya.